Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah minggu kita hari ini. Kita bersaat teduh, saat teduh. Amin. Godang ni pasu-pasui di lehon Tuhaki tarlobi asimi marhite anak mi jalo mapuji yaki Yesus si paluwahi boy au bongo tu surgoi marni dahasang ngapon mi todong nang ale-alehi palason rohaki alaina umuli pohi au anak mi jalo mapuji yaki Yesus si paluwahi boy au bongo tu surgoi marni dahasang ngapon mi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari. Ya Tuhan, janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikut Engkau
di dalam iman dan kepercayaan yang benar oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat. Kuasa hormat berilah kepadanya selamanya. Yesus Gembala kita, siang malam kita didukung-Nya. Puji Dia, beritakan keagungan-Nya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan untuk minggu kita hari ini, yakni hukum Taurat ke-5 sampai dengan hukum Taurat yang ke-10. Titah ke-5. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6. Jangan membunuh. Titah ke-7. Jangan berzina. Titah ke-8. Jangan mencuri. Titah ke-9. Jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Saihunako kidalani dalan namar muliahi, odo tok tong tangiyaki, Tuhan patok tong lakaki. Sai togu au Tuhan, ban lam solho tu labung mi, tu inganan muna tongam, sai lam patok tong lakaki. Nang au mangolunasi tong daw siyan rutanoon, uriyamin nang monangi, managam au di surgowi. Sai togu au Tuhan, bain lam solho tu lambung mi, tu inganan muna tongam,
sai lampa tok tong lakaki. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu ya Tuhan. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan, tetapi Engkau memberati aku dengan dosamu, Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena itu, aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Ku dapat janji yang teguh, ku harap sabdanya, dan Tuhanlah perisaiku tetap selamanya. Firman Tuhan yang menjadi epistel ibadah kita minggu ini tertulis dalam Yohanes 17 dimulai dari ayat 6 sampai ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadamu, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Kau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang Kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka yang telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milik-Mu adalah milik-Mu,
dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, perihalalah mereka di dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semua ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberitakan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia ini, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduslah mereka di dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Tuhan doa marpadan, O Yesus Tuhaki, asa burju haposan audi adopan mi, sayho mamandongani audi ulahoki, ajari pargogoi maaudi dalaki. Bain mapakilalaan di au Tuhaki, dondok doho Tuhan mado pangmusuhi, ragam do pangmujunan di hasianganon, hopartano batoan di paralowakon. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita
sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat dapat kita baca di acara yang sudah di-share di web masing-masing oleh Situa Web. Terima kasih. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk minggu kita pada hari ini, yaitu yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan 6. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 6. Demikian firman Tuhan. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam Mazmur ini pemazmur membicarakan tentang dua macam jalan, yaitu jalan hidup yang dilalui manusia, yakni jalan orang benar
dan jalan orang fasik. Barangkali kita juga pernah mendengar atau menyanyikan lagu sekolah minggu yang menggambarkan dua macam jalan, yang isi syairnya demikian. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit, jiwa berseri. Dalam Mazmur dan syair lagu itu kita dapat melihat gambaran dari dua macam jalan itu, dengan konsekuensi dari pilihan jalan tersebut masing-masing. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pemazmur jelas sekali memberitahukan kepada kita agar tidak salah pilih. Bahkan mazmur ini menunjukkan jalan agar kita berbahagia. Orang yang berbahagia adalah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang yang berbahagia adalah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kehidupan orang benar adalah tidak berjalan di jalan orang fasik dan tidak berdiri di jalan orang berdosa dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Dia akan berusaha untuk mentaati Taurat Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kehidupan orang benar itu diibaratkan seperti pohon yang ditanam di tepi batang air, yang selalu menghasilkan buah pada musimnya, tidak layu daunnya, bahkan lebih dahsyat dan luar biasanya diberitahukan kepada kita melalui Mazmur ini bahwa kehidupan orang benar, apapun yang diperbuatnya akan berhasil. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang hendak dikatakan oleh pemazmur melalui ibarat atau umpama yang ada dalam Mazmur ini? Kehidupan orang benar itu diberkati dan menjadi berkat. Pohon yang selalu menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh orang lain, yang tidak pernah layu tapi senantiasa baru dan subur untuk menjadi tempat bernaung bagi orang lain yang membutuhkannya. Orang benar itu menerima sumber hidup yang tidak habis-habisnya. Inilah yang hendak dikatakan oleh pemazmur. Dalam Yohanes 15 ayat 7 dikatakan, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, jika pemazmur mengatakan apapun yang diperbuatnya akan berhasil, bukan berarti orang benar itu tidak pernah bertemu dengan tantangan atau tidak pernah menghadapi kesulitan dalam hidupnya. Dia juga pasti pernah mengalami kesulitan. Dia juga pasti pernah bertemu dengan tantangan. Dia juga pasti pernah bertemu dengan kendala-kendala dalam perjalanan hidupnya. Tapi orang benar tahu bagaimana menghadapi kesulitan itu, bagaimana menyikapi tantangan itu, bagaimana menghadapi setiap kendala-kendala itu, dan dia tahu semuanya dalam kebenaran firman Tuhan dan mengetahui kehendak Allah dan berkat Allah. Itulah orang benar. Berbeda dengan orang benar, maka orang fasik akan menerima konsekuensi
dari jalan hidup yang dipilihnya. Orang fasik seperti sekam yang ditiup angin. Orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, dan orang fasik jalannya menuju kebinasaan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, banyak orang memilih jalan yang hanya menyenangkan hatinya sendiri, karena jalan itu terasa lebar dan lancar. Mereka tidak memperdulikan walaupun itu tidak sesuai dengan keinginan dan kehendak Tuhan. Mereka akan tetap menjalaninya. Tapi mereka tidak menyadari bahwa di ujung jalan tersebut adalah maut. Orang fasik lebih memilih berkumpul dengan pencemooh daripada dengar-dengaran akan firman Tuhan. Karena menurut orang fasik, mereka menganggap itu adalah kebodohan yang tidak menguntungkan kalau hanya mau dengar-dengaran tentang firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, jalan yang lebar dan mulus itu memang sangat jauh lebih menarik daripada jalan yang sempit. Mudah untuk dijalani dan seakan-akan tanpa hambatan, dan yang lebih luar biasanya karena banyak pula orang yang melewatinya. Itu membuat suatu ketertarikan bagi orang-orang untuk menjalani jalan orang fasik. Itulah jalan dunia yang menawarkan segala kesenangan dan kebahagiaan yang mengenakan hati, yang menenangkan pikiran. Itu menurut manusia. Segala kesenangan dan kebahagiaan ada di jalan itu. Tetapi ingatlah, semua itu hanya bersifat sementara. Karena pada akhirnya itu semua membawa kepada kesengsaraan, penderitaan, penghukuman, dan kebinasaan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kedua jalan yang berbeda dan juga dengan hasil yang berbeda telah jelas diberitakan oleh Mazmur bagi kita, dan kedua jalan ini ada di hadapan kita. Tapi ingatlah, pemazmur ini mau mengingatkan kita, janganlah kita menjadi salah pilih. Marilah memilih jalan yang benar, yakni jalan yang akan membuat dirimu berbahagia, dan kebahagiaannya pun bukan kebahagiaan yang sementara atau bukan kebahagiaan yang semu, tapi kebahagiaan yang kekal dengan berkat yang melimpah dan luar biasa. Sekalipun mungkin jalan itu sempit, terlihat penuh dengan onak duri, penuh dengan kerikil-kerikil tajam, tetapi percayalah bahwa berkat yang menyertainya tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Jalan Tuhan adalah jalan menuju kebahagiaan dan jalan yang menawarkan sampai ke tujuan. Kita tidak akan pernah tersesat dibuatnya, apalagi binasa. Oleh karena itu, berjalanlah di jalan Tuhan. Jangan pernah salah memilih jalan supaya kita tidak tersesat dan binasa. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Bapa di surga, kalau pada hari ini Engkau masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk datang beribadah ke hadapan-Mu, mendengarkan dan belajar dari firman-Mu. Engkau mengingatkan kami tentang jalan hidup kami di dunia ini. Melalui Mazmur kami diajarkan untuk memilih jalan yang benar, yaitu hidup dalam kebenaran dan perkenanan Tuhan. Biarlah setiap kami menyadari, walaupun jalan yang kami lewati sempit,
mungkin penuh dengan onak duri, bahkan kerikil tajam. Tapi kami harus tetap bertahan untuk melakukan Taurat Tuhan, bersungguh-sungguh mencari kebenaran firman-Mu, sehingga kami akan sampai kepada tujuan kami, yaitu kebahagiaan kekal yang sudah Bapa sediakan bersama-sama dengan-Mu di surga. Kami yakin dan percaya bahwa firman-Mu akan menguatkan kami, memampukan kami untuk melakukan yang benar di mata Tuhan, yang sesuai dengan firman-Mu. Kuatkanlah kami Tuhan, sehingga dalam jalan hidup kami adalah anak-anak terang Tuhan yang senantiasa menunjukkan sikap hidup yang benar. Terima kasih Bapa di surga. Semua perjalanan kehidupan kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah yang menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku Ende nomor 723 dan kita mengumpulkan persembahan. Tujolong oh Tuhan sahat madirikon au hombar tulomong molodang ho Tuhan meringanan diau diri kondang marar gabehi tumpo gospedison manang sonang tahe marsi ketung tuho sasude holan ho ihu tondang bedirikon togu matu nature. Tujolong oh Tuhan saigara rohakon tung uduk domangoloiho ton dimi matok tong margogohon awon mangulahon lomoni roham tumpo gospedison manang sonang tahe marasi ketung tuho sasude holan ho ihu tondang bedirikon togu matun nature. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, Tuhan memberkati.